Sudah tidak asing bila mendengar kata marbot. Marbot adalah sebutan seseorang yang diberi tugas untuk merawat dan membersihkan masjid. Selain bertugas untuk membersihkan masjid, marbot juga bertanggung jawab akan kelancaran sholat di masjid tersebut. Menjadi marbot merupakan salah satu pekerjaan mulia dan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab menyangkut kemaslahatan umat muslim. Seperti yang dikisahkan seorang marbot Masjid Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, yang bernama Anung Winahyu. Nama saya Anung Winahyu, biasa dipanggil Anung. Saya tinggal di daerah Bundong Bantul, tepatnya di daerah Santan Srihardono, Bundong Bantul. Usia saya saat ini sekitar 31 tahun. Awal mula saya masuk di Marbot Pangeran Diponegoro Balai Kota ini bermula ketika saya punya ustadz di daerah Tobayan, karena saya dulu alumni sana, dapat informasi untuk lowongan marbot. Akhirnya saya daftar dan alhamdulillah saya diterima di marbot ini pada bulan Desember tahun 2016. Pengabdiannya untuk menjaga rumah Allah justru membawa berkah tersendiri. Salah satunya ia termotivasi meneruskan pendidikannya ke jenjang kuliah. Saya termotivasi menjadi marbot itu karena banyak teman-teman ya yang sambil kuliah terus di masjid sambil bersih-bersih, itu saya mulai tertarik dari situ ya. Selain saya kegiatan marbot dulu, emang di Masjid Pangeran Diponegoro itu kan banyak teman-teman yang kuliah itu kan. Daripada saya nggak kuliah, istilahnya saya mencoba untuk kuliah di STEM Suhada, sambil karena di situ alhamdulillah ada kelas karyawan. Jadi saya Senin sampai Jumat itu saya kerja jadi marbot, Sabtunya saya kuliah, gunakan saya kuliah untuk kuliah. Menjadi seorang marbot dibutuhkan ketekunan dan keikhlasan layaknya merawat rumah. Dari tangannya inilah lantai masjid selalu terlihat bersih, hingga tempat berwudu dan pekarangan masjid pun bersih. Dalam menjalankan hidupnya, Anung memiliki tujuan, yakni mengikuti perintah dan ajaran Allah untuk menggapai jannah. Dulu yang berkesan tuh, saya kan dulu kuliah di Masjid Suhada ya, sama-sama ketemu sama teman marbot. Ketika teman marbot saya menawarkan kapan mau nikah, saya punya kenalan ini ya. Alhamdulillah saya bersedia itu kan, dikenalkan dengan ta'aruf. Di situ saya mulai dikenalkan, terus ta'aruf, terus alhamdulillah sampai saat ini, sampai saya menjadi istri saya itu kan. Tujuan hidup saya itu yang menggapai jannah, insya Allah. Kalau realnya mungkin manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sebagai marbot, Anung tak serta-merta hanya bertugas menjaga kebersihan masjid saja. Ia juga bertugas membantu semua kegiatan masjid. Hal di peribadatan, misalnya beribadah lah. Ketika takmir mengadakan pengajian, itu kan diwajibkan untuk mengikuti kajian. Di situ juga nanti kalau misal nggak ada yang untuk MC ya, siap nggak siap harus siap menjadi MC itu kan. Terus ketika adzan berkumandang, nggak ada yang adzan ya harus siap jadi adzan. Pesan sesama marbot untuk sekota Jogja, dimanapun engkau berada, tetap semangat dan ikhlas untuk mengharap ridho Allah, karena barang siapa yang
membersihkan masjid atau membuang kotoran yang ada di masjid, insya Allah Allah bangunkan rumah di surga. Pesan untuk para jamaah Masjid Pangeran Diponegoro agar selalu menjaga kebersihan, istilahnya seperti jagalah masjidmu seperti menjaga rumahmu sendiri istilahnya. Cerita lain datang dari Muhammad Hamron. Bapak 55 tahun ini adalah salah satu dari 28 marbot yang ada di Masjid Gede Kauman. Kenalkan dulu, nama saya Muhammad Hamron. Saya menjadi marbot mulai tahun 2015. Awal mulanya ada pengurus yang waktu itu untuk butuh orang untuk membersihkan karpet yang di Serambi itu. Saya mulai ditarik dan dari situ mulai magang lah istilahnya. Magang terus berapa tahun, dan tahun 2015 itu baru diangkat menjadi marbot. Tugas kemarbotan ada tiga ya. Yang satu kebersihan, yang dua keamanan, yang tiga pelayanan waktu ada kegiatan. Menjadi marbot masjid pada bulan Ramadan sangat disyukuri Hamron karena bisa menambah ibadahnya. Menjalani puasa bukanlah menjadi halangan dan bermalas-malasan baginya, malah dijadikan sebagai momen yang sangat istimewa untuk mendapat berkah yang lebih pada bulan suci ini. Ya, yang jelas sampah itu tiap hari dan harus ekstra lebih keras, lebih rutin lah membersihkannya. Misalnya nanti harus dibuat untuk sholat jamaah, jadi harus cepat lah. Selain menjadi marbot, Hamron juga menjalani profesi sebagai buruh serabutan. Biasanya habis dari sini, kan biasanya di luar agak siang, jam 10, jam siang. Dari sini kan mulai habis subuh lah, mungkin sampai jam 8 dah. Atau 8 9 dah selesai lah. Oh, ajang Riki Malih? Nanti sore. Iya sore atau siang kalau pas ini ada malas ikut jamaah sini ya. Salah satu kebahagiaan Hamron ketika melihat kondisi masjid yang nampak bersih dan rapi. Karena sini masjidnya tujuan wisata, banyak tamu-tamu ya. Jadi tamu-tamu itu harap menjaga barang-barangnya sendiri. Jadi karena kan terbatas ya keamanannya untuk mengawasi sekian banyak orang, dan nanti ada orang-orang yang tidak tanggung jawab itu, jadi harus jaga barang saya sendiri. Atau dititipkan di sini juga ada penitipan barang, jadi dianjurkan untuk menitipkan barang kalau kira-kira barang berharga, sepatu bagus itu ya dititipkan. Kalau kira-kira bisa dibawa masuk toilet ya lebih bagus itu ya, kira-kira barang kecil. Kalau barang besar ya titipkan, ada penitipan jam 12 ke atas itu udah ada yang jaga.